Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa taraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasina bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanzur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita buka halaman 123 ya. Amal haji ya. 123 amal haji. Bismillahirrahmanirrahim. Amal haji. Amal haji salasatun arkanun wajibatun wa sunanun wa arkanuhu khamsatun al-ihram wal wuqufu bi Arafata wa tawriqati wa sa'yu wal haqqu al tafsir wa man taraka syai'an siha lam yasihha hajjuhu wa la yajuha syai'un wa la yahillu bihi hatta yatiya bihi wa la taqutu wa idran zaman wa rukubi wa wajibatuhu litatun kaunul ihrami wal miqati wa huwa liman bi Makkah nafsul baladi wa liman bi ghayriha awaqitun aw alumatun liman ata alaiha wa lam yamurra ala miqatil ahrama ala marhalataini bi Makkah wa miqatu azamani lil haji min awali dari Syawal ila fajri yaum nahri wal rabi wal mabitu bi Muzdalifah rawlah batal pada isbi min nahri wal mabitu bi minan muqamal laili min ayat tashriki wa tawaddai bi haji bi Makkah wa in Makkah ba'dahu ada man tanna syai'an fiha sahha hajju wa al-ismi wa lazimahu adamu wa syadun wa dihiyatun tuzbahu minan aw Makkah wa in ajaza shoma salat ayyam wal ihram bil haji qabla yaumi arafah wa salatun ayyam bil mawtin. Ya, pembahasan tentang bab haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'malul haji. Amal-amal yang ada di ibadah haji. Maknanya kegiatan yang ada di ibadah haji. Amal-amal atau kegiatan yang ada di ibadah haji. Kan haji campuran ibadah harta dan ibadah fisik ada. Sekarang apa saja yang perlu kita kerjakan ini amal. Aktivitas haji ya, amal-amal atau aktivitas haji. Amalul haji salah satu aktivitas atau amal-amal dalam ibadah haji terbagi 3. Jadi aktivitas atau amal-amal haji terbagi 3. Arkanun wa wajibatun wa sunanun.
Pertama, ada arkan yang rukun. Ada rukun haji, ada wajibat haji, dan ada sunnah haji. Nah, kita harus tahu kalau kita mau pergi haji, ya, aktivitas yang ada di haji terbagi 3. Ada rukun, ada wajibat, ada sunnah. Nah, karena kita bisa bedain, ya, mana rukun, mana wajibat. Kalau dalam Islam, rukun sesuatu yang harus ada, wajibat yang ada juga kan sama, tapi nanti ada perbedaan maknanya, ya. Wa arkanu khamsatun. Rukun-rukun haji ada 5. Rukun haji ada 5. Nah, ini kalau kita nggak belajar manasik, nggak ngerti ini ya. Sampai di sana bingung. Habis ini kita ngapain lagi ya? Habis ini kita ngapain lagi ya? Gitu. Ya, bahkan bagaimana yang ada dalam mantuk, ada orang masuk Madinah naik Ka'bah. Ya, duduknya sebelahnya. Orang Indonesia, iya, saya orang Indonesia. Sini Ka'bahnya di mana? Ka'bah. Ini Bapak di Madinah. Iya, saya tahu di Madinah. Ka'bahnya sebelah mana Ka'bahnya? Pak, Ka'bah cuma 1. Ada di Mekah doang. Jadi Madinah nggak ada Ka'bah. Nggak ada. Emang Bapak waktu manasik Ka'bah 2. Ka'bah pondok gede kali itu. Barang-barang semua nggak. Jadi nggak ada Ka'bah di Madinah. Emang nggak ada. Dianggap di Madinah ada Ka'bah juga. Hanya Ka'bah di kota di Madinah. Ya, nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi sekarang di sini kita ngapain? Ya, berarti nggak belajar manasik. Ya, udah berbanyak ibadah, sholat arba'in, ya, sholat berwaktu, ya, udah banyak dia ke Mekah Rasulullah, kemudian ke sahabatnya, ke bagi dan lainnya. Ini kalau dia emang sebelum pergi haji dibekali dengan ilmu. Kalau dia nggak dibekali ilmu sampai bengong, ya, ngapain lagi? Sayang, ya, paham ya? Nah, jadi Pak Arkanu Hamsatun, rukun haji ada 5. Yang pertama al-ihramu. Ihram. Apa makna ihram? Ihram maknanya kalau bahasa niat dukhul bin nusuk. Niat masuk ke suatu ibadah haji atau umrah namanya ihram. Anda mau ihram dulu nih. Ihram apa? Ihram haji. Itu mau ihram apa? Ihram umrah. Nah, ini namanya masuk ke suatu ibadah haji atau umrah namanya ihram. Kalau kita mau sholat namanya apa? Takbiratul ihram. Nah, kalau mau sholat namanya takbiratul ihram. Apa makna ihram sih? Ihram dari kata isim mahdar dari kata-kata ahrama yuhrimu. Apa maknanya? Mengharamkan. Yang tadinya boleh sekarang tidak boleh. Nah, ambil contoh. Ya, seorang dalam sholat ada takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Ucapan kata-kata Allahu Akbar ketika orang mulai sholat. Dan disitulah terjadi yang namanya niat, kan gitu. Nah, takbir yang mengharamkan. Nah, kok takbir mengharamkan? Nah, takbir yang tadinya boleh dikerjakan sebelum sholat, begitu nyebut Allahu Akbar nggak boleh dikerjakan sementara saja. Contohnya, orang belum sholat boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Boleh ngomong-ngomong nggak? Ngomong boleh. Tapi begitu nyebut Allahu Akbar nggak boleh lagi. Gak boleh makan, gak boleh pergi. Dengan mengucap Allahu Akbar, yang tadinya boleh jadi gak boleh. Yang tadinya halal jadi haram. Nah, maknanya itu takbiratul ihram. Sampai kapan? Ya sampai selesai sholat. Kalau udah assalamualaikum, nah, dia bebas. Mau makan lagi silakan, mau minum lagi silakan, mau ngobrol lagi silakan. Karena udah kelar. Nah, sekarang nih, ya orang mau haji atau umrah ada ihram. Apa makna ihram? Niat masuk ke suatu ibadah haji atau umrah, namanya ihram. Yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Apa yang nggak boleh? Yang sebelum ihram boleh dikerjakan oleh seorang yang akan haji atau umrah. Sebelum dia ihram, ya, dia boleh pakai wangian. Kita ngomongnya laki-laki dulu. Dia pakai wangian. Dia boleh pakai pakaian terjahit. Dia boleh gunting kuku. Dia boleh potong rambutnya, potong kumisnya, kemudian boleh pakai minyak lelenya, boleh. Tapi begitu dia nyebut masuk ihram, anggap dia umrah. Awal itu umrah wa aramtu biha lillahi ta'ala. Aku
aku niat umrah, aku ihram padanya karena Allah Ta'ala, nawaitul hajjah, aku niat haji, wa haramtu bihi, aku niat haji dan aku ihram padanya. Begitu dia nyebut nawaitul hajjah atau umrah, yang tadinya boleh sekarang nggak boleh. Maknanya begitu dia nyebut nawaitul hajjah atau umrah, ada larangan ihram. Apa? Nggak boleh pakai terjahit untuk laki-laki, nggak boleh pakai apa itu? Kita nggak boleh minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ini larangan berlaku. Sampai kapan larangan tersebut berlakunya, dilarangnya? Sampai dia tahallul, dia cukur, ya. Kemudian habis cukur bebas, mau pakai yang terjahit lagi silakan, mau putih kuku silakan, mau potong kuku silakan. Minyak wangi boleh, mana ihram. Jadi ihram ya. Ini ihram di pertama. Yang pertama, kalau kita niatnya apa betul? Pengen haji atau pengen umrah. Nah, kita mau haji, niat ihram haji. Kita pengen umrah, niat ihram umrah. Ya, maka nih kalau orang mau pergi haji umrah, semua rata-rata kan pemula, awal marrah yang pertama kali, hendaklah dia tersebut dibimbing oleh mutawif, orang yang pengalaman di ibadah haji atau umrah. Jadinya ada briefing dulu, ya, kemudian nanti laksanakan. Nah, ini ibu-ibu, setelah kita akan masuk mikot. Apa itu mikot? Tempat orang niat ihram haji atau umrah. Nah, ya, nanti niatnya begini-begini. Ya, ingat Bu, sebelum niat, bagi laki-laki yang masih pakai celana dalam, copotin dulu. Ya, berlaku lah, ya, karena udah niat, lalu ihram berlaku. Kalau dilanggar ada sanksinya. Nah, jadi sini, ya, sebelum niat ihram, ya, dibriefing dulu. Ya, yakin namanya laki-laki nggak ada pakai terjahit, yakin, pegang dulu ya, pegang. Kadang-kadang ada orang yang kelupaan masih pakai celana dalam, tahu-tahu niatnya, celana dalam, ya kena. Nah, paham nggak? Nah, ya, maka sini, ya, dibriefing dulu kita tahu. Ya, karena nggak sembarangan, artinya haji itu ada tata caranya, ya. Wal wuqufu bi Arafah. Kemudian yang kedua, yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah. Apa makna wukuf di Arafah? Ya, makna wukuf dia kata waqafa yaqifu. Berada, ya. Makna bukan waqaf, makna berdiri bukan. Kalau waqafa itu bermakna berdiri, diri di Arafah untuk berada di Arafah. Arafah ada batasannya. Ya. Kalau antum pergi haji, ya, atau umrah, kalau nanti dibawa jalan-jalan sama mutawif, kunjungi Muzdalifah, Mina dan Arafah, itu ya ada batasan. Ya, awalnya Arafah dulu. Kemudian kita ke sana akhir Arafah. Jadi apa tuh? Ada batas-batasannya. Nah, jadinya mana wukuf di Arafah? Ada di Arafah. Apa mana Arafah? Arafah adalah apa? Tempat atau padang yang luas yang namanya Arafah. Nah, di situ kita wukufnya harus ada dalam lingkungan Arafah. Enggak boleh, enggak sah kita ada di luar Arafah. Meyakini, ya yakini udah masuk Arafah, nah sah wukufnya. Mau di pinggiran, di pojokan, yang penting ada di arena Arafah. Bagi ambil contoh, ya, wukuf di Jakarta deh. Nah, orang dia di Bekasi bukan Jakarta, wukuf di Bekasi nggak sah. Kalau kita ngomong gitu, nah sekarang yakini mana Arafah itu sah wukuf kita. Kalau kita berada di luar Arafah, kita wukuf, nggak sah kita punya wukuf. Nah, apa mana wukuf? Berada di Arafah. Apa mana berada? Mau lewat doang, mau tiduran, yang penting ada di Arafah dan itu aja. Nah, ibadah haji paling gampang, wukuf paling gampang. Udah paling gampang, wukuf. Ya, udah. Ada di Arafah aja udah. Nah, jamaah haji yang sakit pun maka dibawa oleh helikopter dan ambulan. Nanti kalau tiga haji yang bingung banyak ambulan, ya, ratusan ambulan, bahkan bisa ribuan ambulan, ya, yang sakit, yang jemaah haji sakit tuh hukum dulu di Arafah. Nanti tahunnya belakangan, saatnya belakangan. Karena yang penting apa? Wukuf di Arafah. Kapan waktunya? Tanggal 9 Zulhijjah. Kapan jamnya? Setelah salat zuhur. Tanggal 9 salat zuhur masuklah waktu wukuf. Mana yang orang ada di Arafah jam 9 pagi, kemudian dia keluar belum wukuf. Karena waktu wukuf belum mulai. Harinya udah masuk tapi jamnya belum
Masuk. Belum dimulai. Nah, sampai kapan? Sampai azan subuh tanggal 10 Zulhijjah. Azan subuh tanggal 10 Zulhijjah waktu wukuf habis. Ya. Maka banyak orang-orang yang menghindari pemeriksaan yang ketat, ya, karena yang menuju Mekah, ya, dari tanggal 5, ya, tanggal 5 tuh Zulhijjah ketat pemeriksaan. Ya, apalagi dari sekarang karena benar-benar ketat sekarang. Mana ketat, ya, diperiksa. Kalau enggak ada izin haji nggak dikasih. Nah, kalau zaman dulu gitu, ya, jadinya tanggal 9 Zulhijjah pemeriksaan kendor. Tanggal 9 nih, udah nih, karena mereka mengira atau mereka udah tahu jemaah haji udah habis, karena udah pada sibuk di Arafah. Nah, pada tanggal 9 tersebut, mulai pagi hari tanggal 9, udah nih pemeriksaan kendor, udah nggak seketat sebelumnya. Ada yang berangkat, tetap ada yang berangkat. Ya, umumnya berangkat gimana? Ya, mereka tersebut ada kalanya kalau emang nggak terlalu ketat, mereka udah pakai ihram. Tapi yang benar ketakutan takut disuruh balik, ya, dia pakai pakaian biasa. Nah, nanti tinggal bayar dam aja. Pakaian terjahit ada sanksinya, mesti dibayar. Nah, jadi udah pokoknya kalau tanggal 5 sampai tanggal 9 tuh tanggal 8 benar ketat perusahaannya, berserta surat-surat. Tapi kalau udah tanggal 9, polisi jaga udah malas. Capek. Roh, jangan. Paham nggak, Pak? Nah, ini Anda sama saya begitu, ya. Datang tanggal 9, ya, udah agak kendoran, udah ada kendoran, ya. Nah, udah kan. Ya, mau pergi jalan-jalan, ya udah, gitu. Ketatnya kurang. Nah, ya, karena apa? Karena waktu wukuf jadi mulai. Ya, ada yang mau amal sekali jalan ke Arafahnya sore, ya, habis asar lebih kendor lagi. Karena apa? Karena jemaah haji asar udah siap-siap meninggalkan Arafah. Menuju kemana? Ke Muzdalifah. Nah, jadi kita berangkat udah santai aja, udah nggak ada pressure lagi. Nah, sekarang kata ketat, mau tanggal 9, mau sore, mau pagi tetap ada. Karena katanya masuk Arafah pakai gelang apa tuh? Ya, itulah akhir zaman. Haji makin tahun makin susah. Makin susah, makin mahal. Bukan hanya buat orang luar Saudi, orang-orang Saudi pun susah pergi haji. Kalau dulu dengan modal ada 100 real bisa pergi haji. Ya, Madinah ke Mekah 50 real bisa, pulang balik 100 ya bisa pergi haji. Ya, sekarang orang lokal pergi hajinya mahal. Ya, dia mesti bayar kira-kira ada 4.000 real. Ya, 4.000 real ada 10.000 real. Kalau 1 real 4.000, 4 kali 4 16 juta. Kalau seandainya itu yang termurah, jarang benar pakai begitu, ada 10.000 real, berarti 40 juta. Orang lokal. Makanya jangan heran, haji itu soal dijaga bis semua orang-orang. Kemudian ya mereka dengan harga macam-macam. Ada bahkan ada yang haji sampai 30 juta, ada yang 5 juta. Ya, karena memang begitu. Ya. Nah, tahun depan haji pakai visa ziarah gimana? Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada trauma nggak dipakai lagi. Ya, karena makin tahun makin ketatnya. Nah, ini hukum di Arafah penting. Ya, penting, mana penting karena al-hajju Arafah. Sahnya ibadah haji ditekan dengan wukuf di Arafah. Kalau nggak wukuf udah berantakan. Ya, perjalanan tadi yang sakit pun dikumpulin, dibawa ke situ. Nanti tawafnya belakangan, sa'nya belakangan sampai dia sembuh. Yang penting wukuf dulu deh. Kalau udah wukuf, urusan beres, yang penting yang lain belakangan. Ya. Nah, ini di Arafah, seluruh dosa diampuni ya oleh Allah Taala. Orang yang di Arafah, ya, dia tidak punya dosa besar yang kecil lagi. Ya, termasuk suudzon, bersangka kepada Allah adalah orang yang di Arafah dia mengatakan Allah Taala tidak ampuni dosa saya. Ini dosa besar. Jadi orang masuk Arafah dihukum dosanya rontok, besar kecil rontok. Ya, dasar orang Indonesia, ya di Arafah pun mereka karena berbuat yang haram juga. Ya, pada foto bareng selfie itu, ya peluk-pelukan tuh. Ini jemaah haji yang laki yang perempuan nempel sini, nempel depan, rebahan tuh. Iya, emang dasar orang Indonesia. Selfie bukan. Ya, padahal yang namanya wukuf. Ya, itu kalau haji sama orang-orang yang mengerti, mereka nggak mau ada urusan dunia.
masuk handphone, putus dulu karena waktunya dia sama Allah. Ya, ada yang dalam satu malam pengen hafal Quran, dia datang malam 9 sampai menjelang maghrib dia hatam Quran. Ada yang baca la ilaha illallah syarikalah 1000 kali, baca kulhu 1000 kali, banyak. Pokok apa istilahnya? 1000 kali ini yang zikir dengan wirid. Kenapa? Nanti siangnya tuh menjelang asar panas-panasan doa di Arafah. Karena kalau pergi haji sama anak punya guru Habib Salim Syadri itu ya doanya bisa 2,5 jam. Kita amin capek, yang amin capek. Beliau yang doa nggak capek, kita ambil amin, amin. Ya, jadinya angkat tangan panjang doanya. Ya, karena momen bersejarah. Tahun depan kita belum kesini lagi belum tentu. Sampai sekarang nih, ya waktu yang wukuf di Arafah, perkumpulan yang diidam-idamkan oleh muslim seluruh dunia. Kita di sini dipilih sama Allah Ta'ala, wajib syukur. Berapa lama? Ya nama kita nggak ada di Arafah. Makanya kita minta ya sama Allah agar kita tahun depan menjadi orang yang wukuf di Arafah insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Wa tawaful ifadah. Ifadah mana tawaf wajib? Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Tawaf wajib. Ya, kapan kembalinya? Ya, orang kalau dia habis ihram kemudian wukuf di Arafah, ya selesai wukuf di Arafah, ya ini wukuf di Arafah waktunya walau lahdatan sekalipun cuma sebentar, walau marron lewat doang. Contohnya orang masuk Arafah jam 12 siang waktu zuhur, kemudian habis masuk nemuin temannya setengah jam dia keluar dari Arafah lagi, udah wukuf. Karena sudah berada di Arafah pada jamnya wukuf. Walau marron sekalipun cuma lewat doang, mau jalan kaki lalu keluar lagi, udah wukuf. Nah, setelah itu kapan boleh ke Muzdalifah dan ke Mina? Ya, karena dalam mazhab imam lain wajib menggabung antara siang dan malam. Maksudnya dapat siangnya kemudian dapat malamnya. Nah, jadi wajib di mazhab imam lain. Imam Syafi'i nggak wajib. Sebentar aja lewat uang pada jam wukuf, hari wukuf sah wukufnya. Tapi mazhab imam lain harus menggabung antara siang dan malam. Dapatnya malam dikit. Maka yang namanya jalan akses menuju ke Muzdalifah ke Mina ditutup sama pemerintah Saudi kecuali setelah adzan maghrib. Adzan maghrib lewat baru jalan dibuka akses ke Muzdalifah. Nah, ditutup. Nah, itulah waktu yang macet ribuan mobil, ribuan bis mau ke sana. Nah, ya, sana situ jamaah persiapkan ya yang namanya apa? Namanya air ya minum, kemudian kemungkinan ya emang kamar mandi banyak, orang haji kamar mandi. Ya banyak yang kamar mandi ribuan, tapi yang hajinya jutaan ngantri juga kan? Ya karena jam kencing berbarengan, kan yang repot emak kan lata, nggak pengen kencing, dia kencing juga. Ada pernah pergi emak ke Bang Panto, dia nggak temannya kencing, dia lata pengen, gue kencing juga dia, padahal nggak mau. Orang laki ada nggak begitu orang laki? Nggak ada. Ya dikencing-kencingin, kalau orang laki nggak ada kan pernah, ya. Nah ini yang biasa repotnya, Nah ini macet, bahkan macetnya sampai puluhan jam. Nah, Anda biasanya kalau jalan dari Arafah tuh ke Mina Muzdalifah jalan kaki aja, emang jauh, tapi enak, nggak bawa kopling. Kalau kita di mobil bawa kopling, apa tuh benar-benar macet bawa kopling, ya. Kapal kopinya baunya sangit apa? Sangit ya, baunya enak ya. Nah, terus ya, habis kemudian dari Arafah tawaf ifadah, ya tawaf atau ifadah, tawaf fardu, tawaf wajib, ya. Wasa'yu dan sa'i. Nah, tawaf ifadah tersebut, ya setelah dia wukuf lewat Muzdalifah lewat Mina, ya apa ada orang yang langsung dia tersebut langsung ke tawaf ifadah dulu, karena jamaah haji masih terfokus di Arafah, di Muzdalifah di Mina. Jadi dia langsung ya sampai Muzdalifah, dari Muzdalifah ya dia langsung ke Mekah. Kenapa? Mumpung jamaah haji belum banyak, jadi arena tawaf matof bahasa Arabnya agak kosongan, karena jamaah masih terfokus di mana? Di Muzdalifah dan Mina. Dia tawaf dulu, silakan boleh aja. Ya kemudian habis itu dia sa'i.
Bisa balik lagi kemana? Ke Mina. Tadi jumroh, tadi nyukur, udah tahallul. Ya, paham ya? Jadi sini namanya tawaf ifadah, mana ini tawaf wajib. Wa sa'yu dan sa'i. Ya, tawaf berarti ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, nanti di sini sebutnya enggak ya? Ada kali ya? Sebutin ya syaratnya haji dan ada tawaf. Tawaf syaratnya bisa kita pelajari juga. Kalau kita punya ibadah besar tawafnya, karena kalau tawaf kasah ibadah haji kan nanti kasah. Ya, syaratnya tutup aurat, ya, dalam keadaan berwudu, suci 7 kali putaran. Nah, ini harus kita tahu. Jangan nanti ya tawaf tersebut ya kita nggak tahu syarat-syaratnya, kita tawafnya asal-asalan. Ya. Nah, kalau batal gimana? Nah, kalau batal ya kita tandai kita di putaran keberapa? Putaran kelima. Nah, di mana tempatnya kita tandai, kita wudu, kemudian ya kita terusin. Karena ibadah tawaf ya sama ibadah sholat beda. Kalau sholat Isya 4 rakaat, di rakaat ketiga batal. Kita wudu tambah 1 rakaat. Kalau Isya 1 rakaat, kan tadi udah 3. Emang tawaf. Kalau tawaf bisa diterusin bisa. Ya kan 7 putaran. 5 batal. Kemudian wudu tambah 2 lagi. Kalau sholat itu enak benar ya. Kalau Isya 4 rakaat, rakaat ketiga batal. Tahu apa dia? Wudu. Nah, berarti kan 1 rakaat. Iya 1 rakaat. Nah kan 4 tadi ketiga udah. Ya, aneh batal, wudu tambah 1. Enggak bisa ya. Lain enggak? Lain ya. Ini banyak yang yang nggak tahu tawaf punya wudu. Udah wudu, akhirnya dia malu nanya di wudu di mana, dia tahu nggak pakai wudu, udah batal. Nggak sah. Ya, udah batal, bilang. Maka pembimbing bilang, para jamaah ya kalau yang batal, ya usahakan jangan batal ya. Batalnya dengan apa sih kira-kira? Ya dengan kentut, ya atau dengan kita kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kesenggol dengan perempuan lain batal kan? Batal. Karena yang nggak tahu pegangan sama bini kita batal. Kita umroh atau haji, tawaf bareng sama harim kita, sama bini kita. Bersentuhan batal kan? Batal. Ya, maka pegang ketek aja. Keteknya pegang ketek ya. Ya, kadang-kadang ketarik juga begininya. Abang tinggal bang, pakai tangan batal. Ya, ada banyak kena orang lain. Maka di sini nanti ya kalau benar-benar pengen aman, ya taklid. Apa taklid? Kita pindah madhab sementara ke madhab Imam Malik yang bersentuhan dengan perempuan tidak batal wudu, tanpa itu yang syahwat. Ya, anak sama orang lain nih, ya perempuan, anak masuk Imam Malik, ya senggol, udah. Kalau senggol ada setrum, ada yang gerak tuh. Ada yang konek langsung ada sinyal WiFi-nya timbul, sinyal WiFi itu. Nah, berarti ada syahwatnya batal. Kalau senggol dua nggak batal. Nah, itu batal. Ya ini taklid pindah batal sementara kan untuk tawaf aja. Karena kalau saking banyaknya jutaan orang yang tawaf, yakin kita kesenggol sama perempuan lain, yakin pasti. Kadang-kadang apa? Kalau dia nggak pakai kaos kaki, ya kalau kita pokok kita lagi tahu keinjak orang. Ini siapa yang injak? Kita nggak boleh teliti. Lagi perempuan ya? Enggak udah. Selama kita kita lewatin aja masa bodoh. Loh, siapa yang injak ya? Wah, nggak paham nggak? Nah, jadi udah. Kalau kita datang lihat Imam Malik, ya perempuan anggap kita kecium sama perempuannya, atau kita nih ya kita dorong perempuan kita cium, nggak batal wudu juga. Karena di Imam Malik sebuah perempuan nggak batal. Sementara taklid pasal, nah ini mesti pelajari lagi nanti ya. Kalau benar-benar pergi haji taklid ya. Kalau pengen umroh atau yang sah harus taklid ke Imam Malik. Ya, paham ya? Wa sa'yu sa'i. Nah, sa'i ya dari Arafah, dari mana Safa ke Marwah 7 kali. Ya, ini yang nggak kuat jalan di negaranya sampai sana ngos-ngosan juga. Maka yang mau umroh mau haji latihan jalan di Ekopark. Selama berapa sebulan ya? Sebulan jalan di Ekopark yang ujung sampai ujung tuh jalan, latihan. Kadang yang nggak bisa jalan sampai sana kakinya pegel, apa tuh?
Ya enggak, dia udah sakit, capek. Nah, yang biasa, udah jalan. Ya, enak ya jalan. Emang jauh, tapi kalau udah apa tuh? Udah kita biasa jalan ya enak ya. Wal halqu awi taksiru, yang kelima dari rukun haji adalah halak. Halak mana cukur botak. Taksir cukur sedikit. Nah, apa mana halak cukur botak? Nah, ini jangan anggap enteng orang cukur botak. Buatnya ya halak hanya buat apa, cukur botak buat laki-laki. Banyak orang mau ibadah haji atau umrah malu botak. Ini dia nggak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu dia bakal botak. Karena Rasulullah doain orang yang botak haji mau bentuk umrah, tahallulnya didoain Rasul 3 kali. Rahimahullah al-muhalikin. Rahimahullah al-muhalikin. Allah Ta'ala merahmati, ya Allah rahmatilah orang-orang yang cukur botak. Didoain Rasulullah baru orang cukur botak. Kemudian terakhir saya nanya, wal muhalikin ya Rasulullah, yang apa, wal muqassirin yang cukur pendek terakhir. Allah Ta'ala merahmati orang yang cukur pendek. Cukur pendek mana ya Pak? 3 lembar rambut cukup. Ya, mau cabut mau gunting 3 lembar gak cukup. Yang gede masih bakal botak. Kenapa? Karena yang namanya tahallul cukur tersebut ya lagi diminta sama Allah. Kapan seorang minta agama cukur botak, dianjurkan cukur botak? Ketika bayi lahir. Orang akikah botakin. Ya, dia akikah jangan cukur dikit. Crop apa? Ya, cukur habis botakin, silat. Ya. Rambutnya cakep, rambut keriting, rambut keribu. Kita kalau dicukur rontok cukur. Paham nggak? Ya paham nggak? Ini botakin karena lagi diminta. Agama nyuruh botakin. Nah, kedua kapan botakinnya? Waktu dia umroh, ya tahu asal haji itu umroh. Botakin, crop. Ya crop. Nah, crop tersebut dengan cara pakai mus atau pakai makinah kalau bahasa Arab. Pakai silet atau pakai mesin terserah. Tapi banyak para ulama-ulama yang nggak mau pakai mesin, pengen niru Rasulullah begitu. Rasulullah juga nggak pakai mesin, bukan batu bid'ah. Ya bang, bukan bid'ah. Artinya ada tanyain kalau kita gagal cukur nih, ayo masuk halal kalau tafsir bilang itu mau cukur botak apa cukur pendek? Halal. Tanya lagi bil mus wala bil makinah, itu mau pakai silet apa pakai mesin gitu. Kalau mesin pakai nomor 0. Apa? Nah, bil mus udah. Jangan mengharap lama. Cukur cepet 5 menit cukur. Yang pertama kita duduk, ya, kasih air, kasih sampo, sabun, langsung kayak ngerok kelapa. Kalau kita kayak palanya masih ada ya. Dia udah ngerti uratnya, rambutnya begini, pokoknya nggak sakit, kamu udah paham. Rambutnya begini, dari sini dimulai, rambutnya begini. Kalau kita kan lawan arah sakit. Iya. Ya ngerti cepet. Pokoknya kayak kelapanya. Pernah lihat sekarang tuh gak kelapa bro. Nah itu gitu. Nah ini makanya yang punya teh lalat jangan rontok harusnya. Yang punya bisul atau yang punya bisul. Ya, ada dulu pernah ada satu orang umroh di kepalanya emang ada teh lalat dari kecil udah gede kayak apa tuh? Ya kayak gundu gitu, kayak lereng gitu. Ya, itu pas dia cukur, tukangnya tahu, main hajar aja, kan rambutnya lebat. Tontok, apaan kok nyangkut? Itu sih, kalau darah banyak, aduh, Pak Ustaz, alhamdulillah deh, ya. Saya di Jakarta mau operasi, bayar ke Mas, ini bayar ke Korea, kan namanya, itu darahnya banyak. Orang mesti dipakai tisu aja, nggak ada kasih sayangnya. Ya sodik suaya pelan-pelan nggak ada. Ya jangan terima banyak. Pada nganti, cukup. Udah benar. Panas, kepala panas. Nah ya gitu. Nah ya. Kelebihannya gimana kelebihannya? Ya. 1 rambut 1 pahala. 1 rambut 1 pahala. Dikali lagi ibadah haji, kedua tanah haram lagi. Ya. Kemudian menurut para ulama 1 orang kepalanya ada 17.000 rambut. Ini yang ulama udah Anda nggak pernah ngecek, percaya aja deh. Nggak pernah ngitungin. Kata ulama 17.000 udah percaya kan? Kan kita nih mau ngitungnya mah. Kecuali G6
cuma 10.000 dia untuk datanya ya. Nah, jadinya ini satu rambut satu pahala kali anggap tanah haram kan. Wah, tanah haram 100.000. Anggap 17.000 satu rambut kan satu pahala. Kali 17.000 berrambut berapa tuh? Ya 17.000 pahala. Kali 100.000. 17 juta. Berapa tuh? 17 juta. Itu dong. 17 juta. 17.000 tambah 100.000 kali 17.000 tambah 100.000 kali 17.000 kali 100.000. 17 juta. Lagi dong. 1,7. Ayo yang hitung-hitungan dong ya, yang 17.000 kali 100.000. Iya 17 M. 1,7. Ya bang. 1,7 miliar. Hah? 1,7 M. 1,7 kan? Iya. 1,7 miliar pahala tuh. Kalau yang cuma 3 lembar rambut dikit. Ustaz saya nggak botak karena habis lebaran saya mau kawin. Nggak apa-apa, botaknya nggak apa-apa. Pakai wig aja, pakai wig. Paham nggak? Kayak saya mau nikah nih, habis mengaji kan. Emang kalau botak lagi nikah kenapa? Malu kali. Malu. Ya udah, agama lagi minta. Ya, angkat nanti saya punya calon istri kaget saya punya botak. Kalau saya botak nggak apa-apa, dia kaget kawinan yang lain. Paham nggak? Jadi malu cukurnya ada orang itu nggak mau. Cuma 3 lembar rambut kan. Gitu 3 udah cukup. Tapi doa Rasulullah terakhir buat orang yang cukur pendek, yang didoanya cukur botak 3 kali lagi. Nah, cukur botak ya. Paham ya? Karena lagi diminta sama agama ya. Wa wahya tarqaman tarqasyan minha. Siapa orang yang tidak mengerjakan satu rukun ibadah haji, ya, lam yasih hajuhu, maka enggak sah hajinya. Ya. Rukun haji kan 5, 1 tinggalin enggak sah hajinya, ya. Wala yajbur habi syai'un, enggak bisa ditambah dengan sesuatu. Mana enggak bisa ditambah, dia enggak tawaf, ada potong kambing enggak bisa. Ya, ada enggak sa'i potong kambing, ada enggak cukur, ada potong kambing aja, ada enggak sah. Ya. Wala yahilu min ahramihi hatta ya'tiya. Dia tidak boleh halal, tidak bisa halal dari ihramnya. Tetap larangan ihram berlaku sama dia sampai dia mengerjakan seluruhnya. Kan dia kan gini, pakai ihram, udah nggak pakai tanah, pakai ihram. Kemudian dia tersebut kalau mau tahallul gimana mau jadi halal? Mana dia halal bisa mengerjakan yang lain ihram, boleh pakai ihram, boleh makan apa tuh, boleh pakai minyak wangi, boleh pakai terjahit, kerjain semuanya dulu. Nggak bisa tahu-tahu habis wukuf, saya nggak mau haji ya, males atau nggak bisa, kerjain semuanya. Dia semuanya baru dia ya tahallul boleh mengerjakan yang lain. Mana yang lain yang tadinya nggak boleh jadi boleh kembali. Ini makna gitu ya. Nah. Wala tamtu lahu in tola zaman. Enggak habis masanya rukun haji tersebut sekalipun sepanjang masa. Maknanya dia udah hukum di Arafah. Hukum di Arafah, kemudian dia sakit di rumah sakit, belum tawaf. Ya, anggap musim haji udah habis. Orang udah pada pulang ke jemaah haji udah pada pulang ke negaranya. Dia masih sakit di rumah sakit. Setelah 3 bulan di rumah sakit sembuh, udah ditawaf haji. Dia tawaf haji, dia sa'i, ya kan dia sakit kemarin. Nah, dia mana wala tafu wa itala zaman enggak bakal hilang waktunya. Sekalipun sepanjang masa. Boleh karena dia apa? Sakit. Habis hukum di Arafah di rumah sakit lagi. Rumah sakit anggap dia enggak sadar, koma. Pas sudah 2 bulan tahu apa? Sembuh. Ya Bapak, ya kemarin waktu sakit, ya kami bawa ke Arafah, Bapak udah niat haji, ya udah ihram, udah niat haji 20 berapa, sekarang Bapak ada kejadian rukun haji yang lain, Bapak belum sa'i, belum tawaf, ya belum tahallul, sekarang Bapak kami antar kemana? Kita ke Makkah, ya untuk tawaf, untuk sa'i, kemudian baru cukur. Paham nggak? Jadi itu baru dia boleh pakai pakaian yang biasa. Jadi orang yang udah jamaah haji yang sakit, yang nyaman mereka udah niat ihram haji, kemudian bawa ke Arafah, tetap pakai pakaian ihram. Pakaian ihram ya. Ya, pakai pakaian ihram tetap. Ya, karena apa? Dia udah niat ihram ya. Ghairul wukufi, selain wukuf. Nah, maknanya orang kalau udah enggak wukuf, ya udah berantakan semuanya. Kalau yang udah wukuf, tawafnya belakang enggak apa-apa. Udah wukuf, sa'i belakang enggak apa-apa. Tapi kalau dia enggak wukuf, udah berantakan haji ya. Maka seperti yang bilang tadi, wukuf dianggap momen sangat penting dalam haji itu.
sakit dibawa, lagi ini dibawa, yang penting wukuf dulu deh, tawafnya belakangan gitu. Paham ya? Nah, ya, ini wukuf ya, al-hajju Arafah. Sahnya ibadah haji ditentukan dengan wukuf dia di Arafah. Insyaallah tahun depan Allah telah pilih kita orang yang ahli Arafah ya, ahli Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana la rabbana